الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Alhamdulillah, setelah kita libur selama Ramadan, kita bisa melanjutkan kembali materi atau pembahasan kita. Namun karena ini adalah pertama setelah libur Ramadan, insyaAllah materinya umum dulu. Kita sedikit mengingat barakallahu fikum 5 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu arda. 5 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Abbas ini diceritakan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sehingga sampailah berita ini atau ilmu ini kepada kita semua. Di mana Ibn Abbas radhiyallahu anhu bercerita kepada Mu'adz dan juga kepada yang lain bahwasanya beliau pernah berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan himar atau keledai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengemudikan, Ibn Abbas radhiyallahu anhu bonceng di belakang. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Ibn Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin." Wahai anak muda, saya ingin mengajarkan kepada engkau 5 wasiat atau 5 kalimat. 5 wasiat yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Yang pertama, wasiat yang pertama, ihfazillaha yahfazuk. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan selalu di hadapanmu. Kita terjemahkan aja dulu bebas, nanti baru kita terangkan. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Itu wasiat yang kedua. Jagalah Allah, Allah akan selalu di depanmu. Wasiat yang ketiga,
idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Kalau kamu berdoa, memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Wasiat yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mengharapkan pertolongan, memohon pertolongan, mohonlah pertolongan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang kelima ini adalah keimanan kepada takdir. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'at 'ala an yadurruk lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah bahwa kalau seandainya seluruh umat manusia ataupun jin mereka bersepakat untuk memberikan sedikit manfaat kepada diri kamu, mereka tidak akan mampu memberikan kebaikan itu kepadamu kecuali kalau Allah menakdirkan atau berkehendak. Dan sebaliknya, jika mereka semua umat manusia bermaksud menjatuhkan kamu, bermaksud memudaratkan kamu, mereka tidak akan bisa memudaratkanmu sedikit pun kecuali kalau Allah Azza wa Jalla menakdirkan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena pencatat takdir dan sudah kering catatan takdir itu. Hadis ini kita lihat begitu agung dan begitu mulia dan begitu nikmat, begitu tenang hidup kita kalau kita pegang atau kita jadikan hadis ini sebagai pedoman hidup kita. Wasiat Rasulullah atau 5 wasiat Rasulullah kepada ponakannya Ibnu Abbas. Kita ulangi. Wasiat yang pertama, ihfazillaha yahfazuk. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Apa maksudnya jagalah Allah? Kata Imam An-Nawawi, jagalah Allah artinya jaga perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah. Niscaya Allah akan menjagamu, menjaga hartamu, menjaga dirimu, menjaga keluargamu. Subhanallah. Anda ingin hartanya dijaga, ingin dirinya dijaga, kehormatannya dijaga, keluarganya dijaga, dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka. Kita sering membaca di dalam surat Al-Kahfi, yang telaten membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat atau malam Jumat, itu kita akan lewati salah satu kisah Nabi Musa dengan Khadir. Ketika mereka berjalan naik perahu, perahunya dilubangin oleh Khadir, kemudian jalan ada anak kecil sedang bermain, dibunuh oleh Khadir. Mereka masuk di suatu kampung, ada rumah reot yang sudah hampir roboh, dibenarkan oleh Dzulqarnain, oleh Khadir.
Yang sering yang ingin kita bahas itu adalah yang dua ini. Yang pertama, yang anak muda, yang anak kecil dibunuh oleh Khadir. Kenapa masih kecil dibunuh? Ternyata Khadir mengatakan ini anak orang tuanya orang soleh. Wa ammal gulam fakana abawahu mu'minain. Ini anak kecil wahai Musa yang tadi kamu merasa saya melakukan kejahatan. Ini memang masih kecil ini anak. Tapi anak orang tua kedua anak kecil ini orang saleh, orang baik. Dan ini anak, kalau seandainya ini anak dibiarkan besar, akan menyebabkan orang tuanya kafir, keluar dari Islam dan akhirnya masuk neraka. Allah mewahyukan kepada Khidir bahwa ini anak besarnya bakal jadi anak yang durhaka, yang bisa memurtadkan orang tuanya. Coba lihat, karena orang tuanya orang yang saleh, orang yang baik, Allah jaga mereka. Bahkan ketika ada bibit dari anak mereka yang ada memang bibit kejahatan bakal mencelakakan mereka, Allah lindungi mereka. Masih kecil sudah selamat dari kejahatan anaknya. Dari sisi lain, anak yang dibunuh oleh Khidir juga selamat. Kenapa? Dibunuh oleh Khidir dalam keadaan dia belum berdosa. Kan selamat semua berarti, Masya Allah. Dibandingkan ini anak besar, merusak akidah kedua orang tuanya, akhirnya dia menanggung dosanya sendiri dan menanggung dosa kedua orang tuanya. Masuk neraka semua. Tetapi ketika dibunuh oleh Khidir alaihi salatu wassalam, si anak ini masih kecil, maka pertama anak ini meninggal dalam keadaan fitrah, belum dosa, belum mukallaf. Yang kedua, Allah selamatkan kedua orang tuanya karena kesolehan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihfadillah yahfadka. Terus kisah yang ketiganya, masuk ke suatu kampung, mereka mendapatkan ada bangunan reot yang sudah hampir roboh. Kemudian oleh Khadir mau dibenarkan dan dia tidak minta upah sama sekali. Ini rumah, mending rumah seperti ini enggak, rumah panggung yang sudah miring, sudah hampir roboh. Dibenarkan oleh Khidir. Apa rahasianya Nabi Khidir membenarkan rumah itu tanpa meminta upah? Ternyata setelah Nabi Musa merasa ingkar, kenapa sih gak minta upah? Kata Khidir, itu tadi rumah yang saya benarkan, itu rumahnya dua anak yatim. Ini anak yatim. Dan di dalam rumah, tabungan orang-orang tua kita zaman dahulu belum ada bank. Mereka kalau dapat emas, dapat duit ditabung di dalam tanah. Sehingga kalau meninggal tiba-tiba ya sudah hilang duitnya. Kalau masih sempat wasiat, biasanya salah satu anaknya ada yang diwasiatin. Di dalam rumah mereka, di kolom rumah mereka itu tertanam kekayaan kedua orang tuanya. Wa amma al-jidar fakana li ghulamain yatimain fil Madinah wa kana abuhuma salihah. Ya Allah. Adapun tembok yang saya benarkan tadi itu, kata Khidir, itu milik dua anak yatim. Yang di dalam rumah mereka, di kolom rumah mereka itu terpendam kekayaan orang tuanya, dan kedua orang tua anak yatim ini orang saleh. Apa rahasianya kata para ulama? Perhatikan, Allah menjaga dua anak yatim ini, dan Allah menjaga menyelamatkan harta dua anak yatim ini karena kebaikan orang tua, karena kebaikan orang, karena kesalehan orang tuanya. Allah selamatkan harta mereka, Allah selamatkan rumah mereka, Allah selamatkan dua anak yatim ini karena siapa? Karena kesalehan kedua orang tuanya. Wa ammal jidar fakana
ligulamaini yatimaini fil Madinah wa kana abuhuma salihan. Ini dua contoh dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat, yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Ibn Abbas dan juga untuk kita semua, ihfadillah yahfadka. Jaga perintah Allah kalau ingin dijaga oleh Allah. Kata lainnya, ya jangan ngeluh anakmu durhaka, anakmu kurang ajar, anakmu begini, kalau Anda sendiri durhaka kepada Allah. Durhaka kepada Allah. Ada kisah seperti itu di zaman Umar bin Khattab, sebagian melemahkan tapi perlu pelajaran. Ada orang tua datang kepada Umar mengeluhkan anaknya yang berandal, nggak bisa diatur, susah diatur ini semuanya. Si anak protes, "Ya Amirul Mukminin, saya bukan anak durhaka. Ini bapakmu masih ada ngeluh, katanya kamu anak durhaka. Saya enggak." Terus kenapa? Ya bapak saya salah. Kenapa? Habis dia nikah sama Sindia, budak. Saya selalu diejek. Dia memilihkan saya, bibit ibu yang seperti itu, akhirnya saya sering diejek. Sudahlah, kalau masalah itu mungkin saya bisa terima, buat takdir. Nama saya jelek sekali. Siapa namanya? Jailan. Jailan itu kecoak itu. Namanya jelek, dirubah nggak mau. Bagaimana saya nggak durhaka? Apa kata Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqaq. Kata Umar bin Khattab, kamu bapaknya yang durhaka duluan kepada anakmu sebelum anakmu durhaka. Kamu yang duluan durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka. Nama baik bagus kok kamu kasih nama yang jelek-jelek seperti itu. Minder akhirnya anaknya. Ihfadillah yahfadka. Jadi sekali lagi hadis ini kalau kita jadikan pedoman patokan dalam hidup kita, ya Allah, betapa nikmatnya hidup. Nah, kita tidak perlu khawatir. Bagaimana nanti masa depan saya, bagaimana nanti masa depan, bagaimana nanti anak saya, bagaimana. Lah Anda taat kepada Allah, ya. Anda percaya kepada Allah, percaya, sudah. Ihfadillah yahfadka. Beritanya naik, beritanya ini semuanya gila-gilaan naik ini semuanya. Anda percaya kepada Allah? Tidak. Percaya, sudah. Ihfadillah yahfadka. Masa lebih percaya berita di televisi, di YouTube, di pasar, omongan orang pasar dipercaya. Orang-orang di pasar pada ngomong ini semuanya, gak usah. Ihfadillah yahfadka. Jaga perintah Allah, Allah akan menjagamu. Banyak orang nonton berita pusing kepala kita ya. Mending cuma pusing, panik setelah itu. Lupa kalau di atas semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah yahfadka. Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan selalu di depanmu. Apa maknanya Allah selalu di depanmu? Artinya jaga perintah Allah, jaga salat 5 waktu, jauhi larangan-larangan Allah. Niscaya dalam keadaan apapun Allah akan selalu memudahkan urusanmu dan menolongmu. Tajidhu tujahak. Pada saat kita sedang ada suatu masalah, biasanya kita mengatakan, udah gak usah khawatir, pertolongan sudah di depan mata. Tajidhu tujahak. Sudah gak usah panik. Sudah di depan mata, sudah ada tanda-tanda kebaikan. Kuncinya satu, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan selalu menolong kamu, memudahkan kamu. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Catat dan ingat, tidak ada satupun masalah di dunia ini yang tidak ada solusinya. Tidak ada satupun masalah di dunia ini yang tidak ada solusinya. Saya punya anak murid, saya kasih ulangan, nggak bisa Ustaz, coba kamu tulis. Nggak bisa Ustaz, coba tulis. Coba tulis. Nah itu bisa. Berarti susah itu saya tanya kepada anak murid, saya berarti yang susah itu sebenarnya apa? Yang ribet itu sebenarnya otakmu. Yang ribet itu adalah otakmu, pikiran kamu. Kenapa? Enggak ada sesuatu masalah di dunia ini yang enggak ada solusi. Kuncinya satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dekatkan dirimu kepada Allah, jauhi larangan Allah Azza wa Jalla, Allah akan selalu bersama kamu. Bertakwa kepada Allah. Ketika ada banyak masalah dalam hidup kita, perbaiki kualitas sholat kita. Kita sudah sholat, perbaiki kualitasnya. Banyak pikiran, banyak problem, banyak masalah, bangun sholat malam. Doa minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Minta petunjuk kepada Allah di sepertiga malam terakhir, jam 3:30, jam 4. Bangun, doa. Di antara coba lihat, jangankan kita, Rasulullah aja sering setiap malam berdoa kok. Rasulullah bangun sholat malam. Beliau berdoa di dalam pembukaan doa istiftah sholat malam. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi was syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Itu Rasulullah SAW sang petunjuk ke jalan yang benar. Beliau setiap malam bangun sholat malam berdoa kepada Allah, ihdini anta tahkumu baina ibadi fima kanu fihi yakhtalifun. Engkaulah ya Allah yang selalu menghakimi di dalam setiap perbedaan dan perselisihan yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu. Ihdini, dan berikanlah petunjuk kepadaku ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran dalam setiap perselisihan yang terjadi. Setiap terjadi perselisihan antara negara dengan negara, antara orang dengan orang, pribadi dengan pribadi, keluarga dengan keluarga, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik. Ya Allah, tunjukkanlah aku yang benar dalam setiap terjadi perselisihan itu. Hidup hati kita bersinar. Itu Rasul setiap malam bangun berdoa minta supaya ditunjukkan yang benar dalam setiap perselisihan. Jadi pada hakikatnya sekali lagi, tidak ada masalah yang tidak ada solusinya di dunia ini. Tidak ada masalah yang berat di dalam kehidupan kita itu. Yang berat itu sebenarnya adalah pikiran kita. Yang berat itu adalah pikiran kita, mental kita. Coba lihat tentara Jalut, tentara Talut, yang di dalam pasukannya ada Nabi Daud. Begitu mereka berhadapan dengan Jalut dan bala tentaranya, nah, orang-orang yang penakut itu yang mentalnya berat. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir, sebenarnya beratnya problem, beratnya masalah itu dalam otak kita. Kita lebih banyak berpikir daripada berharap. Kita lebih banyak berpikir daripada berdoa. Kita lebih banyak curhat kepada manusia daripada curhat kepada Allah. Seakan-akan harapan sudah tidak ada. Na'udzubillah. Ribet itu akhirnya. Padahal ini kan sama-sama manusia. Di hadapan mereka Jalut dan bala tentaranya manusia-manusia raksasa, sementara di sini Talut dan pasukannya tidak seimbang sama sekali, 3 kali lipat dibandingkan pasukan Jalut.
Orang-orang yang ribet pikirannya itu tadi. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir ribet itu sebenarnya dalam pikiran kita. Mereka mengatakan la taqata lana al-yawma la taqata lana al-yawma bijalut wa junudih. Kita tidak akan mungkin mampu menghadapi tentara Jalut. Jadi ribet itu pikirannya, otaknya. Tapi orang yang tenang, yang mental, yang dekat dengan Allah, mereka justru mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Mereka justru mengatakan, jangan melihat jumlah. Masalah jumlah itu kan cuma hitungan. Jumlah tentara Jalut 3 kali lipat dibanding kita itu kan cuma jumlah, cuma hitungan. Pertolongan itu kan bukan dengan jumlah, pertolongan itu kan dari Allah. Allah satu bisa menghancurkan alam semesta ini, apalagi cuma Jalut. Mereka mengatakan kam min fi'atin qalilah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan yang besar. Dan Allah bersama orang yang sabar. Sabar. Dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ingin selalu dipermudah oleh Allah, ingin selalu ditolong oleh Allah, ingin hati kita selalu tenang, jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbiasakan kita lebih banyak tadabbur Al-Quran daripada tadabbur omongan orang. Tadabbur omongan orang stres, tadabbur Al-Quran nikmat. Masya Allah. Pusing kita kalau tadabbur omongan orang. Yang ini ngomong begini, yang ini ngomong begini, diselidiki juga belum tentu benar. Tadabbur Al-Quran nikmat. Dengarin bacaan Al-Quran, baca terjemahannya, Masya Allah, nikmat. Ihfadillah tajidhu tujahak. Itu solusi. Saya kasih contoh sederhana lagi. Satu lagi saya kasih contoh. Perbandingan antara orang yang dekat dengan Allah dengan orang yang jauh dengan Allah, atau orang yang sangat dekat dengan Allah dengan orang yang di bawahnya. Contoh siapa? Bani Israel. Bani Israel dengan Musa. Ketika mereka dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya, di depan mereka Laut Merah, di belakang tentara Firaun. Nggak ada pilihan kecuali mati. Maju tenggelam di telan laut, bertahan dibantai oleh Firaun dan bala tentara. Coba perhatikan ini. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah perintah Allah, engkau akan mendapati Allah selalu di depan. Bani Israel semuanya kompak mengatakan inna lamudrakun. Orang yang jauh dari Allah atau yang tidak begitu dekat dengan Allah, mesti ketika ada masalah otaknya jelimet itu. Kayak benang kegulung. Jelimet itu urusannya. Padahal sebenarnya sederhana. Ya, ke depan lautan, oleh di belakang Firaun dan bala tentaranya yang haus darah. Mereka mengatakan inna lamudrakun. Habis kita di sini dibantai oleh Firaun dan bala tentaranya. Coba lihat. Inna lamudrakun. Sekarang bandingkan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang selalu dekat dengan Allah, yang hidup penuh tawakal, yang hidup penuh terikat dengan Allah. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdiin. Nabi Musa lain lagi. Kata Nabi Musa bersetan dengan Firaun dan bala tentaranya, bersetan dengan Laut Merah. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah bagaimana caranya Allah menyelamatkan saya, yang jelas bakal selamat. Urusannya Allah Azza wa Jalla. Masalah cara, Allah yang punya cara. Masalah keyakinan, optimis, kita yang wajib optimis. Karena caranya begitu. Masalah cara,
Nggak masuk akal. Bagaimana cara Nabi Musa bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya? Noleh di belakang, mereka sudah standby, membantai, siap membantai. Ke depan lautan. Tapi apa Nabi Musa panik? Enggak. Masalah cara, bagaimana caranya, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting kewajiban saya adalah optimis. Yang penting kewajiban saya sudah mendekatkan kepada diri kepada Allah. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdi. Pernah Musa berpikir bagaimana cara untuk selamat? Gak ada. Pokoknya bersetan dengan Fir'aun, bersetan dengan lautan. Toh semuanya makhluk ciptaan Allah. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, inna ma'i rabbi sayahdi. Allah akan beri petunjuk. Allah menyia-nyiakan harapan Musa alaihi salatu wassalam? Sama sekali tidak. Allah langsung menjawab doanya Nabi Musa, menjawab optimisnya Nabi Musa. Idrib bi'asakal bahar, wahai Musa, itu tongkat yang di tangan, pukul itu lautan. Dipukul, ya Allah. Kalau kita berpikir tongkat bisa membela lautan, kapan di freezer itu tongkatnya? Subhanallah. Jadi kita jangan berpikir cara. Artinya kalau sesuatu hal sudah di luar kemampuan kita, ini saya sudah nggak tahu ini caranya bagaimana ini. Mau diselesaikan dengan duit ya nggak juga. Mau diselesaikan lewat orang, aduh, kayaknya juga sudah intinya semuanya buntu lah. Semua buntu solusi di muka bumi, solusi yang ada di langit tidak akan pernah buntu. Itu prinsip hidup. Nabi Musa mengajarkan kepada kita. Ini kalau kita berpikir solusi di muka bumi, buntu. Bagaimana mungkin lautan bisa kering? Renang juga kita nggak bisa. Tapi ingatlah, hai saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ketika solusi di muka bumi ini buntu, ketika solusi di otak kita, di pikiran kita buntu, maka solusi yang ada di atas langit, yang datang dari langit tidak pernah buntu. Selesai. Nggak akan pernah tertutup. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nabi Musa. Kita ini kadang-kadang pikiran kita hanya sebatas bumi, solusi bumi yang kita pikirkan. Kita ingin menyelesaikan sesuatu dengan kemampuan kita, dengan pikiran kita, dengan sahabat-sahabat kita. Akhirnya buntu, putus asa. Kenapa putus asa? Otak kita gak naik ke atas, pikiran kita gak naik ke atas. Padahal kalau seandainya pikiran kita naik ke atas, oh iya ya, ini kan yang buntu kan akal saya, yang buntu kan solusi di bumi. Solusi yang dari langit kan mesti ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kenapa pikiran kita nggak naik ke sana? Karena jauh dari Allah. Makanya wasiatnya Rasulullah kepada Ibnu Abbas, sekali lagi kalau ini kita jadikan pedoman dalam hidup kita, betapa nikmat dan betapa tenangnya hidup kita. Nggak ada waktu untuk curhat di status WA ataupun di Facebook, nggak ada waktu untuk curhat pada orang. Curhatnya kepada Allah. Ihfadillah tajidhu tujahak, nikmat. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau akan mendapati Allah selalu di depan kamu, menolong kamu, menyelamatkan kamu, membimbing kamu. Itu wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu butuh sesuatu, minta kepada Allah. Allah yang Maha Kaya. Idza sa'alta fas'alillah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita minta kepada orang, kita minta kepada siapa saja kita minta.
ujung-ujungnya kadang-kadang tambah masalah. Idza sa'alta fas'alillah. Jadi artinya begini, terkadang kita ini kalau sedang menghadapi masalah, yang ada di pikiran kita itu manusia. Saya punya kenalan ini, punya kenalan ini, punya kenalan itu. Jangan seperti itu dulu. Biarkan Allah Azza wa Jalla. Saya dekatkan diri kepada Allah. Kadang-kadang kita berharap kepada manusia, lupa dengan Allah, yang pada akhirnya kita hasilnya sakit hati dan kecewa semua kepada orang-orang itu. Kenapa? Allah Azza wa Jalla sudah mengatakan dalam hadis qudsi, "Man asyraka ma'i syai'un taraktuhu wa syirka." Kalau Anda sudah tergantung kepada selain saya tinggalkan, saya lepaskan. Saya lepaskan. Makanya seringkali kalau kita ini ada masalah, orang-orang yang tadi kita andalkan, kita harapkan, pada akhirnya nggak bisa apa-apa. Di situ kita akan sadar, oh ternyata memang yang namanya sahabat pada saat senang itu banyak. Namun sahabat pada saat susah itu sedikit. Kirain kemarin mereka begini, mereka dekat dengan saya, mereka akrab. Kirain dan kirain. Ujung-ujungnya begitu kita ada masalah, cuman berdua sama suami dan istri, nangis sendiri, ini sendiri. Disitulah besarkan hati dan jiwa kita. Besarkan hati dan jiwa kita. Jangan menyalahkan di mana itu orang-orang yang kemarin banyak. Kemarin katanya mau pada bantu, kemarin katanya mau pada nolong, kemarin katanya kemarin giliran begini sudah begini. Nggak usah sakit hati berharap dari orang. Sudah, nggak usah. Nggak usah. Mana itu orang kemarin katanya mau gini. Nggak usah. Semuanya nggak usah. Kamu terikat hatinya pada orang, hidupmu tersiksa. Allah sudah mengatakan dalam hadis qudsi, kalau Anda sudah bergantung kepada selain saya, kata Allah, saya lepas. Idza sa'alta fas'alillah. Wasiat yang keempat, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, minta kepada Allah. Apa nggak boleh minta pertolongan kepada manusia? Boleh. Tapi itu maksudnya. Minta pertolongan kepada manusia boleh, tapi jangan berharap pada manusia. Itu yang harus dibedakan. Saya bisa aja minta tolong kepada teman. Saya sedang ada masalah, untuk bisa tolong saya. Boleh. Berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan. Tapi kalau minta tolong kepada manusia, berharap pada manusia, seringnya kita sakit hati. Kenapa? Allah nggak ridha. Allah nggak ridha. Ada dua kisah di dalam Al-Quran itu ya. Dia di antaranya, yang pertama kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masuk penjara dengan dua orang sahabatnya yang bermimpi. Setelah Nabi Yusuf berhasil mentakbirkan mimpi mereka, itu yang satu nikmat, dia bakal menjadi pelayan istana. Yang satu maut, dia bakal disalib hidup-hidup dan dimakan burung dari atas kepalanya hidup-hidup. Maka Nabi Yusuf berpesan, minta pertolongan, berharap dari orang ini yang bermimpi dan bakal menjadi pelayan istana ini. Kata Nabi Yusuf, "Udhkurni 'inda rabbik." Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fi sijni bid'a sinin. Nabi Yusuf karena merasa ini orang bakal jadi orang penting ini. Teman saya dalam penjara ini bakal jadi orang penting ini, pelayan istana, pelayan raja. Maka Yusuf berpesan,
tolong dong, kalau nanti kamu sudah jadi pelayan raja, jangan lupa sahabatmu ini. Uzkurni 'inda rabbik. Tolonglah sebut nama saya di depan dia, ceritakan siapa saya, barangkali saya bisa dibantu oleh dia. Barangkali saya bisa dikeluarkan dari penjara oleh dia. Apa kata Imam Ibnul Qayyim pada saat menafsirkan ayat ini? Allah Azza wa Jalla hukum Yusuf pada saat hatinya ada harapan kepada orang. Allah menghukum Nabi Yusuf tinggal dalam penjara sekian tahun. Jadi kalau kita selalu pada saat ada harapan pada orang, yang ada kita tersiksa. Saya berharap kirain orang ini datang, Masya Allah, kirain datang mau memberikan bantuan, kirain datang mau membantu, kirain datang, ternyata akan sakit hati selalu. Kirain orang ini, kirain sakit hati. Dan memang kamu akan dihukum itu. Jadi kalau sekali lagi, kalau kita ini selalu tergantung pada orang, maka siap-siap setiap saat, setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit sakit hati. Sakit hati, asam lambung naik, jantung dakdikduk, masuk rumah sakit dirawat. Akhirnya kita banyak seperti itu. Kenapa? Tensi naik, ini naik, itu naik. Sebenarnya bukan apa-apa, terlalu banyak pikiran. Kenapa banyak pikiran? Terlalu banyak berharap dari orang. Terlalu banyak berharap pada orang. Idza sta'anta fasta'in. Itu kisah yang pertama. Bagaimana Allah Azza wa Jalla hukum Nabi Yusuf, kata Imam Ibnul Qayyim, tinggal dalam penjara sekian tahun tatkala dia menggantungkan harapan pada orang. Kisah yang kedua apa? Nabi Adam. Nabi Adam. Kalau kita berpikir, wahai Adam, yang menempatkan kamu di surga siapa? Allah. Wahai Adam, yang menempatkan istrimu di surga siapa? Allah. Yang memerintahkan kamu silahkan makan apa saja di dalam surga? Jawabannya Allah. Yang memerintah, yang menciptakan kamu, hai Adam, Allah. Yang menciptakan istri kamu, Allah. Yang menempatkan kamu dan istri kamu di surga, Allah. Yang memerintahkan kamu silahkan makan apa saja di dalam surga ini, Allah. Lalu kenapa kamu, wahai Adam, pada saat mengharapkan ingin kekal di surga, berharapnya pada apa? Hah? Iya kan? Ingin kekal di surga, berharapnya lewat pohon yang disebut oleh syaitan, namanya pohon apa? Pohon khuldi, pohon kekal. Pohon kekal, nama iblis. Astaghfirullahaladzim. Wahai Adam, yang menempatkan kamu di surga siapa? Karena Allah. Yang menempatkan istrimu di surga siapa? Karena Allah. Allah belum menjamin kamu kekal. Memang belum ada jaminan kepada Adam kamu kekal di dalam surga ini, belum. Lah tapi apa salahnya kamu, wahai Adam, kalau Allah mampu menciptakanmu, mampu menempatkan kamu di surga? Beratnya apa? Ya Allah, mintakan jadikan aku kekal di surga ini. Beratnya apa? Minta kepada Allah, beratnya apa? Lah kok malah ingin kekal di surga lewat harapannya, menggantungkan harapannya kepada apa? Pohon. Maka akhirnya dikhianati oleh yang dia harapkan. Jadi seringnya kalau kita selalu berharap pada orang, ujung-ujungnya jadi musuh itu orang. Kalau kita selalu mengharapkan sesuatu dari orang, ujung-ujungnya kita benci itu orang. Ujung-ujungnya jadi masalah kita dengan orang itu. Udah ngarap-ngarap THR, store muka, Assalamualaikum, 5 hari lagi mau lebaran. Ternyata nggak dikasih, semah. Udah nunggu, udah nanti, udah ketemu lulu. Akhirnya jadi musuh. Kenapa? Berharap dari orang. Ngapain selalu berharap dari orang? Berharap dari Allah Azza wa Jalla. Rezekimu di tangan Allah Azza wa Jalla. Manusia jangan pernah berharap. Itu contoh yang kedua. Wahai Adam, karena Allah yang menciptakan kamu dari sesuatu yang tidak ada. Karena Allah yang menempatkan kamu di surga.
Karena Allah yang memerintahkan kamu makan apa saja di dalam surga ini. Cuman Allah belum menjanjikan kamu kekal. Kamu ingin kekal dalam surga, wahai Adam. Apa beratnya kamu berharap kepada Allah? Apa beratnya kamu minta kepada Allah? Kok berharapnya lewat pohon? Akhirnya akibatnya apa? Dihianati oleh siapa? Dihianati oleh pohon itu sendiri. Nyoba-nyoba makan dengan Hawa. Begitu makan belum lagi sempat ditelan, lepas pakaiannya. Itulah akibatnya kalau kita selalu berharap dan menggantungkan harapan kepada selain Allah. Coba aja lihat. Ketika kita bergantung pada orang, berharap pada orang, siap-siap aja suatu saat orang itu bakal bermasalah dengan kita. Siap-siap bakal jadi musuh kita. Entah kita yang membenci dia atau dia membenci kita. Ini orang kok Masya Allah kayak gini banget dengan saya. Lama-kelamaan akhirnya mungkin bisa jadi dari kita. Ini orang kok apa gunanya juga saya dekat dengan dia, nggak pernah bisa berbuat apa-apa ke saya, nggak pernah ngasih apa-apa, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Akhirnya seperti itu. Tapi kalau kita berharap kepada Allah Azza wa Jal, kita punya sahabat, dia tetap sahabat. Kita punya teman, dia tetap teman. Ya, kita punya sahabat, dia tetap sahabat. Masalah dia mungkin ngasih kita, masalah kita ngasih dia, nggak ada urusan. Saya tidak pernah berharap kepada siapapun. Idza sta'anta fasta'in billah. Idza sta'anta fasta'in billah. Saya masih ingat waktu awal saya bangun masjid di Tegal, masih fondasi itu. Datang sholat di situ orang, Masya Allah, miliarder lah, sholat. Dan saya kenal sama saya kenal akrab dari Jakarta, orang yang kenal. Dan yayasan juga kenal. Datang sholat subuh, saya datang gini, kayaknya fulan. Selesai sholat, setelah selesai sholat subuh, Masya Allah, ahlan Ustaz gini. Ikhwan kita dari yayasan, gimana Ustaz? Gimana apanya? Cairnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian mata duitan loh. Apa urusan orang mau datang sholat? Semenjak kapan kalian berharap pada orang? Orang masalah mau apa Allah Azza wa Jalla yarzuqu man yasha. Biarkan aja orang datang sholat pergi-pergi. Daripada nanti akhirnya sakit hati. Kenapa? Kalau kita sudah berharap pada orang, ujung-ujungnya sakit hati. Udah berharap, udah harap-harap, udah ini semuanya. Nggak ada. Jadi itulah dua kisah. Pelajaran besar bagi kita itu dalam hidup kita. Bahwa pada saat kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap-siap akan menjadi kesialan dalam hidup kita. Siap-siap akan menjadi malapetaka dalam hidup kita. Bahkan termasuk juga suami dan istri. Suami mengharapkan kebahagiaan pada istri, istri mengharapkan kebahagiaan pada suami, berantakan. Berantakan biasanya. Karena harapan itu hampa. Tapi ketika diharapkan kebahagiaan itu pada Allah Azza wa Jalla, akan tetap tenang hidup itu. Ada masalah dalam hidup kita, kita tetap bahagia. Kenapa? Kita tidak pernah bergantung pada siapapun. Kita ditinggalkan orang, kita dijauhi orang, kita ada masalah, kita tetap tegar, tetap tersenyum, tetap bisa tersenyum, tertawa. Kenapa? Yang penting jangan ditinggal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza sta'anta fasta'in billah. Ambil pelajaran dua kisah itu tadi. Kisah Yusuf ketika dia berharap keluar dari penjara lewat orang yang bermimpi, Allah hukum, tinggal dalam penjara sekian tahun. Tapi coba ketika Nabi Yusuf di dalam sumur, nggak ada yang diharap kecuali Allah, nggak ada satu hari keluar langsung. Masya Allah. Jadi memang begitu itu. Coba lihat ya, ketika ada orang sakit parah,
Biasanya ketika hatinya itu masih tergantung pada dokter, Allah lepas. Sampai habis dokter spesialis di Indonesia, Malaysia, Singapura, lari ke luar negeri, duit habis. Ketika sudah habis nyerah semuanya, duit sudah gak cukup, dokter sudah nyerah, dalam negeri, luar negeri sudah habis semuanya, tidak ada lagi keterikatan kepada dokter, kepada ekonomi, kecuali hanya murni kepada Allah. Ketika dia mengatakan, sudah, saya mau pasrah aja sudah. Saya ngitung-ngitung fulus kayaknya makin tipis, dokter juga sudah nyerah, kayaknya semua obat dosis kecil, dosis tinggi sudah saya telan semua. Mending saya pasrah aja sudah. Saya mau kembali minum madu aja udah. Minum madu, sembuh. Dokter heran, tetangga heran, keluarga heran. Kamu sembuh dengan apa? Minum madu. Kenapa nggak dari dulu minum madu? Coba kalau dulu saya berobat sampai ratusan juta, padahal madu. Berobat ke rumah sakit sana sini ratusan juta, nggak pernah mikir mahal. Begitu mau beli madu di toko herbal, di toko ini 300 satu botol, mahal amat. Masya Allah, manusia. Coba lihat itu. Pada saat hati kita itu terbagi, Allah lepas. Itu sering terjadi kok. Ada cerita teman kita di Yaman, Hadramut, sakit kronis, berobat sampai ke Jerman, sampai di Jerman, di Arab Saudi, nggak mempan, sampai di Jerman, terbang ke Jerman karena dia punya fulus. Cerita dia, sampai di Jerman, ditanya sama dokter dari Jerman, kamu dari mana? Dari Yaman. Kata si dokter ini, Anda ini jahil, bodoh kamu ini, katanya. Kamu jauh-jauh dari Yaman ke Jerman hanya untuk berobat. Sementara kalian di Yaman ada madu sidr nomor 1 paling bagus di dunia, pulang minum itu. Pulang minum dan memang sembuh. Tapi bukan yang sampai di Indonesia ya. Di sana itu kalau madu sidr yang nomor 1 di Yaman itu, satu botol kecil aja bisa 1,5 juta. Dan ada kayak pasir-pasirnya, kenyal gitu, ada pasir kayak pasir-pasirnya. Jadi kalau kita lihat misal di Indonesia ada satu botol 300, ya biasalah namanya tiruan. Mungkin ada sidrnya tapi ya tetap aja tiruan. Tapi kalau yang benar-benar murni di sana, Masya Allah, itu memang luar biasa. Banyak rata-rata dipakai di sana, terutama habis melahirkan. Lebih ampuh daripada obat-obat pembersih darah, obat-obat yang lain, Masya Allah. Luar biasa. Tapi yang begitu, satu botol, paling kita mampunya beli satu botol kecil yang gelas kayak cup yang tanggung. Ya, bukan satu gelas minuman yang besar, yang kecil lagi, tanggung lagi. Segitu itu sampai bisa 500.000 tuh harganya. Segitu dong, bisa 500.000. Tapi terasa banget. Orang habis melahirkan minum itu. Kata dia, kamu menghabiskan uang dari Yaman ke Jerman, kamu ke Saudi, kamu kemana saja, buang pulang ke negara kamu sana. Pulang minum itu. Makanya kalau punya keluarga dari sana mau ke Indonesia, bawain madu sidr. Tapi yang nomor 1. Nomor 1 itu biasanya, nggak tahu kalau sampai sekarang ya, kalau dulu waktu kita di Yaman luar biasa memang. Diminum dikit 1 sendok kecil, minum 1 sendok kecil, badan itu kadang seharian itu terasa hangat itu, khasiatnya luar biasa. Kata dia, kamu menghabiskan duit, pulang ke negeri kamu, pulang. Coba lihat, ketika hatinya tergantung pada manusia, gak ada hasil. Ketika pulang tergantung kepada Allah, kenapa? Madu. Otomatis madu kan berarti kembalinya kita ke alam. Ke alam itu kan berarti ciptaan Allah. Berarti nanti akhirnya ya sudah madu, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan dokter, obat siapa? Dokter siapa? Spesialis, aman. Padahal belum tentu. Kemudian wasiat yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummah. Ketahuilah wahai anak muda,
Kalau seandainya seluruh umat manusia maupun jin, mereka berusaha untuk memberikan sedikit manfaat, nggak bakal bisa berbuat apa-apa kecuali kalau Allah menakdirkan. Dan kalau seandainya semua orang bersepakat, bersekongkol untuk merusak nama baik kita, menjatuhkan kita, membinasakan kita, nggak bakal bisa kecuali kalau Allah menakdirkan. Kenapa? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena pencatat takdir dan telah kering tinta catatan takdir. Masya Allah. Kalau kita lihat hadis ini, berarti pada hakikatnya yang paling berat kita ini adalah berdamai dengan perasaan sendiri. Itu yang paling berat. Berdamai dengan orang itu gampang. Berdamai dengan saudara itu gampang. Berdamai dengan tetangga itu gampang. Berdamai dengan orang tua, anak dengan orang tua, suami dengan istri itu gampang. Anak kecil kita damaikan, suami istri, udah damailah kalian, udahlah maaf-maafan. Ayo maaf-maafan, selesai gampang. Yang paling berat itu adalah ketika orang itu berdamai dengan perasaan sendiri. Itu yang susah. A'dal a'da'i 'alal insani nafsuh, kata Imam Ibnu Qayyim. Musuh yang paling berat manusia itu adalah perasaan sendiri. Nah, sebenarnya orang tua kita nggak ada masalah. Sebenarnya anak kita baik, orang tua kita baik, saudara kita baik, tetangga kita baik. Perasaan kita yang selalu suudzon, kayaknya, jangan-jangan, sepertinya, itu yang jadi masalah. Saya begini, saya begitu. Itu kalau sudah seperti itu, siapa yang bisa mendamaikan? Ada orang yang mau bisa mendamaikan kita dengan perasaan kita? Berat. Adal insani nafsuh. Musuh yang paling berat manusia itu adalah perasaannya sendiri. Siapa yang bisa mendamaikan orang dengan perasaannya? Al-Quran. Allah mengatakan min syarril waswasil khannas. Jadi kadang-kadang sampai orang itu merasa, ya Allah, saya nggak tahu kok ya, saya nggak nyangka kalau dia sampai segitunya ke saya. Saya nggak nyangka kalau dia, saya pikir tadi dia bercanda, saya pikir tadi dia biasa aja, dia juga ngomong begitu. Jadi yang susah itu manusia itu berdamai dengan perasaan sendiri. Kalau masalah berdamai dengan orang, tawakkal Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seluruh umat manusia, kita lihat bagaimana Rasulullah ketika malam melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah, malam itu rumah beliau sudah terkepung. Malam itu rumah beliau sudah terkepung. Tapi apa? Nyatanya beliau selamat. Di tengah jalan antara Madinah dan Makkah, dikejar oleh kaum musyrikin, masuk di dalam Gua Thur. Yang panik siapa? Yang panik Abu Bakar. Rasulullah mengajarkan, wahai Abu Bakar, yang paling berat itu adalah orang itu melawan perasaannya sendiri. Ya Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah melihat Abu Bakar nangis, meneteskan air mata. Ma yumkik, kenapa engkau menangis wahai sahabat? Idhuma fil ghari idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar nangis. Kenapa engkau nangis wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, coba lihat, telapak kaki kaum musyrikin kelihatan dari lubang gua. Artinya kalau mereka kakinya diangkat dan melihat di bawah telapak kaki, kita kan terlihat. Kalau saya sih aman ya Rasulullah. Paling-paling saya dibawa pulang ke Makkah bebas. Yang jadi sasaran kan Anda. Rasulullah mengatakan apa? Ma baluka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, kenapa kamu sedih?
Kita di sini 2 orang, tapi Allah yang ketiga. Kok harus sedih? Tenang. Jadi sekali lagi sebenarnya manusia itu yang paling berat berdamai dengan perasaannya sendiri. Terlalu ikutin perasaan. Ketika Rasulullah SAW bersumpah tidak menggauli istrinya selama 1 bulan, istri-istrinya semua. Kenapa? Habis nuntut melulu, nuntut fulus. Maka Rasulullah bersumpah untuk tidak menggauli mereka 1 bulan. Geger Madinah, gempar Madinah. Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Masya Allah. Dari sini juga memberikan pelajaran kepada kita. Kalau mau ingin hidup tenang, jangan terlalu peduli dengan omongan orang di luar. Kata orang, kata orang, kata orang. Belum tentu benar. Kalaupun benar, belum tentu kita yang dimaksud sudah. Jangan dengarin omongan kata orang, jangan. Padahal Rasulullah tidak menceraikan istrinya. Beliau hanya bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya. Tapi kata orang di luar sana, Rasulullah menceraikan istri-istrinya, gempar Madinah. Apa benar ini? Nah, jadi kalau kita ini selalu percaya dengan kata orang, selamanya sakit hati, menderita batin kita. Nggak dapat untung lagi. Mending kalau kata orang itu yang baik-baik aja. Kata orang, kalau sakit flu, minum kopi, misalnya, enak minum dah. Gitu aja. Kenapa kata orang selalu diambil yang jelek-jelek gitu loh? Kata orang selalu yang jelek yang kita simpan, jangan. Umar bin Khattab memberanikan diri. Ini kok gemparnya, gegernya di Madinah ini Rasulullah menceraikan istri-istrinya, benar apa enggak? Datang kepada Hafsah. Hafsah, benar Rasulullah menceraikan kalian? Enggak tahu, Pak. Saya juga enggak tahu, kata Hafsah. Yang jelas saya enggak pernah kita diceraikan. Tapi kenapa beritanya di luar gemparnya cerai? Itulah mulut manusia. Jadi kalau kita selalu memikirkan kata orang, siap-siap menderita batin. Allah menciptakan kita 2 telinga, 2 tangan untuk bisa menutup 2 telinga kita. Apa sanggup dengan 2 tangan kita ini menutup mulut-mulutnya orang? Setiap yang ngomong kita tutup mulutnya kita, gak sanggup. Kita hanya sanggup tutup telinga. Silakan ngomong. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Enak. Makan enak, tidur nyenyak, syahid, ngopi enak. Kata orang, biarin aja kata orang, bersetan dengan kata orang. Enakan minum kopi daripada mikirin kata orang. Enakan syahid daripada mikirin kata orang. Umar datang, Hafsah, benar Rasulullah menceraikan kalian? Enggak ada itu. Lah ini beritanya, ya enggak tahu urusan kata orang, bersetan dengan omongan orang. Kan enak. Coba kalau Hafsah baper. Kalau Hafsahnya baper, nangislah, ternyata kata orang begini-begini, itu baper amat tuh. Kata Hafsah, saya nggak tahu. Kata Umar, tapi ini di luar, nggak ada urusan. Tanya langsung aja kepada sumbernya sana. Tuh Rasulullah ada di sana. Yang lain minta izin nggak diizinkan. Datang Umar minta izin tidak diizinkan sama satpamnya. Minta izin lagi 3 kali, sampai 3 kali Rasulullah minta izin, tidak diizinkan sama satpamnya. Umar bin Khattab emosi, dari kejauhan dari luar pintu salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, ini Umar bin Khattab. Begitu dengar ternyata mertua, langsung diizinkan, masuk. Umar masuk. Begitu Umar masuk, tanya, ya Rasulullah, talaqta nisa'ak? Ya Rasulullah, apa benar ini berita di luar yang viral-viral ini, berita di luar Anda menceraikan istri Anda? Enggak. Kata Rasulullah, enggak. Kok dari mana berita itu? Nah, itulah mulut manusia. Berita itu kalau sudah sampai di luar, beritanya 1 meter jadi 5 meter. 3 hari 30 meter sudah. Kata
katanya sih, sepertinya sih, analisanya habis sudah. Makin digoreng, makin gesang itu gorengannya. Anda mencarikan? Enggak. Setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tiba-tiba nangis melihat Rasul. Ya Allah, nangis Umar bin Khattab melihat nasibnya Rasulullah, punya istri 9, tidur sendirian, gak ada yang ngurusin. Baper banget. Begitu Rasulullah bangun, itu tidur di belakang beliau membekas itu tikar. Tikarnya kan hanya anyaman-anyaman daun kurma. Begitu beliau bangun, ya Allah, nangis Umar. Kenapa? Seorang nabi, kekasih Allah, punya istri 9, kok ya nggak terurus gini gitu ya. Bangun tidur, bekas tikar di badannya. Rasulullah tanya, Umar, kenapa kamu nangis? Jadi sebenarnya yang ribet itu, sekali lagi, yang susah itu adalah kita itu berdamai dengan perasaan kita sendiri. Makanya kalau mau damai dengan saudara kamu, mau damai dengan siapa saja, damai dulu dengan perasaan kamu. Selama kamu tidak bisa damai dengan perasaan kamu, percuma kamu didamaikan dengan siapapun. Kamu sudah didamaikan dengan sahabat kamu, begitu pulang ke rumah, ya tadi gimana lagi ya, orang tua, mertua, tapi sebenarnya saya masih sakit hati. Mana saya pernah dikatain begini, kalau saya sudah ingat muka dia kayak mau muak. Sudah, padahal tadi sudah damai. Jadi berarti lebih penting apa sekarang? Lebih penting damai dulu dengan perasaan kamu. Jangan bulan suci Ramadan, begitu hari raya Idul Fitri, Idul Adha, mohon maaf lahir batin. Sudah mohon maaf lahir batin, begitu keluar pintu, gimana sih kamu? Mohon maaf lahir batin, begitu lagi. Ya saya sudah maafkan, tapi untuk batin saya masih sakit. Ya kalau memang batinmu masih sakit, tadi semestinya mohon maaf lahir non batin. Daripada pura-pura munafik aja. Mohon maaf lahir batin belum, batin masih sakit. Dan kalau kita pikir-pikir, apa sih gunanya pelihara burusaka begitu? Ini Umar bin Khattab. Baper Umar. Melihat Rasulullah bangun-bangun, bekas tikar di badannya, baper Umar. Kenapa kamu nangis wahai Umar? Ya Rasulullah, ya Allah, ini kok kayak gini banget. Ya Rasulullah, itu Raja Persia, Kaisar Persia, Kisra Kaisar. Mereka kafir, kufar, tidur di atas sutra, di atas permadani sutra yang mewah, yang ini, yang semuanya mewah dunianya ya Rasulullah. Sementara Anda kekasih Allah, Nabi Allah, nasibnya begini banget. Coba lihat. Ini perasaan kalau diikutin kan habis. Coba kalau seandainya Rasul baper kayak Umar, Rasulullah ikut nangis. Ya juga ya Umar, terus gimana wahai Umar, bikin proposal apa gimana ini? Barangkali bikin proposal. Kadang-kadang kita itu nggak baper rasanya. Ada orang datang ke kita sok kasihan, udah nggak usah, santai aja. Sabar ya Ustaz, sabar, ngapain udah biarin, nggak usah sabar, nggak usah. Kadang-kadang kita orang lain baper, akhirnya kita ikut baper. Umar baper, Rasulullah apa? Wahai Umar, iya ya Rasulullah, apa kamu tidak ridho Allah berikan kepada mereka dunia sedangkan Allah berikan untuk kita akhirat? Langsung hilang bapernya Umar. Jadi sekali lagi, ini pembawa wasiat Rasulullah yang terakhir kepada Ibnu Abbas, bahwa sebenarnya yang paling berat bagi kita, bagi seorang itu adalah berdamai dengan perasaan. Kalau masalah orang, masalah jin, Allah yang menjaga. Semua orang berusaha memberikan manfaat, berusaha memberikan madarat. Kalau Allah belum takdirkan, ya belum, nggak bakal tercapai itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menakdirkan untuk kita dan keluarga kita yang terbaik, menjauhkan kita dan keluarga kita dari takdir buruk, memberikan kesehatan kepada kita semua, dan juga barakallahu fikum melimpahkan keberkahan pada rezeki kita, pada keluarga kita, pada umur kita semuanya, memberikan kesehatan pada kita dan keluarga kita semua,
menjauhkan kita dan keluarga kita dari berbagai musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.